Mengirit jadwal syuting stripping yang padat, memang harus pintar-pintar memanfaatkan waktu untuk hal yang lain, apalagi untuk bertemu sang kekasih. Seperti cerita yang mengalir dari Stephen William dan Natasha Wilona, juga Gerald dan kekasihnya Gladys. Sama-sama menjalani syuting sinetron anak jalanan, memang membuat dua pasangan kekasih ini selalu lengket dan terus saling menempel, terutama di kala break syuting. Ya, ketika tak ada waktu yang cukup bagi mereka untuk berpacaran di luar lokasi syuting, inilah gaya pacaran Stephen William dan Natasha Wilona, serta gaya pacaran Gerald dan Gladys, mulai dari cuma sekedar makan dan beristirahat bersama, hingga memanfaatkan kesempitan waktu untuk jalan-jalan di sekitar lokasi syuting dengan berboncengan di atas sepeda motor. Inikah rasanya terkena? Banyak sih, kayak dengan satu lokasi bareng ya kita bisa makan bareng, bisa take bareng, istirahat bareng, terus main bareng, nonton film bareng, jadi lebih banyak waktu yang kita luangin. Nih dia nih, motor yang biasa gue pakai di anak jalanan. Oke, halo, sekarang gue mau ngetes motornya Haikal, mau coba, mau jalan-jalan. Lihat aja yuk. Duduk cewek kayak gini susah lagi. Ayo dah. Jangan. Coba ya dulu. Dah. Daun pintu hatiku, dan bila cinta datang bawa sejuta. Ya sih, Gladys ini takut naik motor. Tadi aja tuh pas mau muter di situ tuh kayak takut jatuh gitu. Cuman iya, makanya kalau naik motor sama dia sih nggak pernah bawa kenceng-kenceng gitu, karena dianya juga takut juga kan, jadi mesti hati-hati juga. Selalu bersama sang pujaan hati di lokasi syuting memang menjadi pengalaman yang selalu indah. Hal inilah yang membuat Kemal Farouk seolah terinspirasi untuk ikut mengalami indahnya cinta lokasi. Lantas, benarkah Kemal yang berdarah Turki sedang PDKT dengan salah satu pemain yakni Riri yang berdarah Pakistan? Ya lo, aku Riri, aku cuma temennya Kemal doang. Masa sih teman? Jangan bohong. Ya enggak. Ya kalau jadian juga, misal kalau seandainya kita pacaran juga kita pasti publik sama orang. Ya untuk sekarang sih masih berteman ya. Ya tipenya, terus dia Pakistan kan, matanya bagus, alisnya dan matanya paling saya suka memang. Sama-sama blasteran kali ya. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama. Namun jika Kemal nyaris menaklukkan hati Riri, ada kisah berbeda dialami Cut Meyriska. Baru putus cinta dan kembali harus menyandang status jomblo, benarkah Cut Meyriska benar-benar merana hatinya berada di lokasi syuting? Terutama ketika melihat para pemain lainnya tengah asyik berpacaran. Benarkah hujan perhatian dari Stephen William kepada Natasha Wilona yang baru berulang tahun membuat hati Cut Meyriska kian bertambah galau? Lantas seperti apa penyanyi Tiffany Kenanga memberi tips anti galau untuk para jomblo lewat lagu barunya? Emang dari kemarin malam tuh kue terus juga kan lagi ulang tahun kan, jadi fans datang bawa kue, bawa donat, datang lagi bawa cemilan, bawa kue cupcake, datang lagi bawa kue tart, bawa kue, bawa makanan ya kan, terus dapat surprise dari pacarnya. Hidupnya damai banget. Gue juga mau dong. Nyambungnya berdua ya Will ya, buat ngobrol-ngobrol, soalnya kita yang nggak ngobrol banyak juga. Banyakan dia paling ngobrolin makanan, ngobrolin laki. Wilona udah punya ya. Ya aku kan juga nggak enak dah aku ngomong-ngomong tentang pacar ke Cut, ntar takutnya Cut langsung gue nggak punya. Sambel aduh. Untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat di rumah semuanya pokoknya jangan galau-galau terus. Misalnya mereka nggak mikirin kamu ngapain mikirin mereka kan? Jadi pokoknya semangat terusnya jangan terlalu dalam kesedihan. Terusnya mati satu tumbuh 1000. Patah hati pokoknya jangan mengeluh, yakin pasti
Tuhan udah punya rencana yang terbaik untuk kamu. Harus cepat move on gitu. Ngapain misalnya dia nggak mikirin kita masa mikirin dia gitu kan, buang-buang waktu aja gitu. Jadi emang sedih boleh, cuman jangan berlarut-larut gitu, ntar bisa mati rasa. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Putus cinta dan menjadi jomblo di tengah para pasangan yang sedang dimabuk cinta kerap memang tidaklah mengenakan. Maka cerita tentang patah hati inilah yang membawa inspirasi kepada penyanyi muda My Music Tiffany Kenanga untuk mengeluarkan lagu terbarunya yang berjudul Jangan Sedih. Benarkah dalam lagunya, Tiffany mengajak semua yang sedang patah hati untuk tidak tenggelam dalam kesedihan karena semua yang menyedihkan akan segera berganti dengan kebahagiaan. Lalu seperti apa tips move on ala Tiffany Kenanga kepada mereka yang sedang putus cinta? Lagu ini kan udah jangan bersedih. Kalau lagu-lagu aku yang sebelumnya kan itu kan universal ya, jadi soal sahabat, soal Tuhan, terus ya soal cinta pada orang yang lebih tua gitu kan. Kalau misalnya ini tuh aku kayak ngingetin orang dan nenangin orang yang lagi patah hati gitu. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan, jadi jangan bersedih lagi. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua. Sementara itu kebahagiaan dan rasa deg-degan menyelimuti hati Nabila Syakieb dan sang tunangan yang akan segera menikah tanggal 20 Desember nanti. Dan juga pasangan Samuel Franda. Namun seperti apa suasana haru biru ketika Nabila menangis terharu dalam acara pengajiannya kemarin? Seperti apa pula persiapan dari Samuel dan Franda untuk menyambut rencana hari pernikahan mereka? Simak kisahnya hanya di Intense. Jangan kemana-mana. Pasca resmi dilamar Reswara Argia Ardinal, seorang pengusaha dan pemilik pacuan kuda, Nabila Syakieb akhirnya jalani pengajian jelang pernikahan tanggal 20 Desember mendatang. Kemarin bertempat di kediamannya, artis cantik berdarah Arab itu pun menangis di hadapan kedua orang tuanya. Lantas seperti apa suasana pengajian Nabila yang haru biru itu? Seperti apa pula persiapan Samuel Zegwin dan Franda yang juga akan segera menikah?